di masa Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Ia ingin mendirikan masjid yang megah di lingkungan istananya. Namun terhambat karena ada bangunan gubuk milik orang Yahudi berdiri di tanah itu. Sang gubernur pun memanggil pemilik gubuk. "Tuan, berapa engkau mau jual tanah dan gubukmu?" "Tidak akan kujual," ujar si Yahudi. "Bagaimana kalau kubayar 5 kali lipat dari harga biasa?" Dengan tegas si Yahudi menolak. "Tidak, aku tetap tidak akan menjualnya." Amr bin As akhirnya menetapkan kebijakan untuk menggusur gubuk itu dengan alasan demi kepentingan umat. Si Yahudi yang tua renta tak berdaya lalu mengadukan nasibnya kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Sang Khalifah marah mendengar kezoliman itu. Dia mengambil sepotong tulang lalu menggores dengan ujung pedang huruf alif dan memberi palang di tengahnya. "Bawalah tulang ini dan berikan padanya." Si Yahudi pun menyerahkan tulang itu kepada Amr bin As. Mendadak sang gubernur ketakutan. Si Yahudi heran. "Ada apa dengan tulang itu, Tuan?" "Ini adalah pesan ancaman." Seolah Khalifah berkata, "Hai Amr bin As, ingatlah betapapun tinggi pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat kamu akan jadi tulang. Maka bertindaklah adil seperti huruf alif, lurus, adil ke atas, adil ke bawah. Kalau tidak, pedangku yang akan meluruskannya." Sang gubernur pun memerintahkan segera membongkar masjid yang sudah dibangun dan mendirikan kembali gubuk itu. Namun, si Yahudi mencegahnya. Karena kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang taat pada atasannya. Akhirnya, dia memeluk Islam dan menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Suatu hari ada orang miskin datang menghadap Nabi Musa alaihi salam. Si miskin berkata, "Wahai Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah permohonanku ini, agar dia menjadikan aku orang kaya, memiliki banyak harta." Nabi Musa tersenyum dan berkata, "Wahai saudaraku, banyak-banyaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Si miskin terkejut dan kesal, lalu berkata, "Bagaimana bisa aku bersyukur, sedangkan aku jarang makan dan pakaian yang bisa aku kenakan hanya 1 lembar ini saja?" Dengan marah si miskin pulang ke rumahnya, dan dia tetap hidup miskin sepanjang hayatnya. Beberapa hari kemudian, ada orang kaya datang menghadap Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah permohonanku ini, agar aku dijadikannya orang miskin saja, karena aku sering merasa terganggu dengan harta-hartaku." Nabi Musa tersenyum, lalu berkata, "Wahai saudaraku, kalau kamu ingin menjadi orang miskin, berhentilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang kaya itu pun terkejut, lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, kenapa aku harus berhenti? Dia memberiku mata yang dengannya aku bisa melihat, memberikan telinga yang dengannya aku bisa mendengar. Dia juga memberiku tangan yang dengannya aku bisa bekerja, dan memberiku kaki yang dengannya aku dapat berjalan. Bagaimana mungkin aku tidak mensyukurinya?" Orang kaya itu pun pulang ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi? Si kaya itu semakin kaya karena dia tidak mau meninggalkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kekuasaan yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya memiliki kerajaan megah dan pasukan dari kalangan jin, ia juga dianugerahi kuda-kuda terbaik yang tenang saat diam namun kencang saat berlari. Jumlahnya bahkan mencapai 20.000 ekor.
Ia biasa memanfaatkan mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman sangat menyukai kuda-kudanya. Inilah harta dunia yang menarik perhatian sang raja paling agung sepanjang masa. Pada suatu hari, saat Nabi Sulaiman memandangi kuda-kudanya, beliau terlalaikan dengan kesenangannya itu hingga petang tiba. Padahal kala itu beliau belum menunaikan sholat asar. Begitu teringat dari kelalaiannya, beliau pun sangat menyesal. Lalu bersumpah, tidak, demi Allah, janganlah kalian kuda-kudaku melalaikan aku dari menyembah Tuhanku. Kemudian beliau menitahkan kepada para pasukannya agar mengumpulkan kuda-kuda itu. Lalu beliau memotong kaki dan leher kuda-kuda itu dengan pedang. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui hambanya yang bernama Sulaiman menyembelih kuda-kuda tersebut karena dirinya, karena takut siksanya, serta karena kecintaan dan memuliakan keagungannya, maka Allah menggantikan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam sesuatu yang lebih baik dari kuda-kuda tersebut, yakni angin yang bisa tunduk padanya, berhembus dengan perintahnya, yang bisa membawanya kemana saja dia mau. Dan tentu ini lebih cepat dan lebih baik daripada kuda. Selain itu, juga akan menyuburkan daerah-daerah yang diliwati olehnya.